Teman-teman sekalian, hari ini kita coba belajar tentang eh, instalasi manajemen citasi namanya atau manajemen referensi. Ya, mengapa referensi butuh diatur, butuh di manajemen? Karena dalam eh, kaidah tulis menulis, ya kita itu perlu memenuhi standar ilmiah. Ya, standar ilmiah yang saat ini ditekankan adalah mencantumkan citasi ataupun kutipan pada kalimat ataupun paragraf di setiap tulisan kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari sikap tidak jujur, yaitu plagiasi ataupun tingkat similarity yang tinggi. Gitu. Yang itu dimana mengurangi nilai keilmiahan sebuah artikel ataupun sebuah tulisan. Gitu ya. Nah, untuk menghindari plagiasi dan juga tindakan similarity yang sangat tinggi, nah ini kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi. Ya, aplikasi ini disebut dengan Mendeley salah satunya. Jadi manajemen referensi itu banyak, bukan hanya Mendeley. Ada Zotero, ada EndNote, ya, ataupun aplikasi yang lain. Tapi yang sering dibicarakan orang dan digunakan orang salah satunya adalah Mendeley. Mengapa Mendeley? Karena Mendeley itu adalah salah satu produk aplikasi yang dia itu afiliasinya sama dengan Scopus. Di mana Scopus ini adalah salah satu indeks terbesar di dunia tulis menulis gitu ya. Jadi kalau kita mendengar istilah Scopus, nah itu biasanya orang sudah melihat bahwa ini adalah standar indeksasi yang terbaik lah saat ini gitu. Nah, ini salah satu apa namanya aplikasi yang berafiliasi dengan Scopus itu adalah Mendeley gitu. Jadi mengapa orang banyak menggunakan Mendeley? Salah satunya supaya apa mudah terkoneksi dengan Scopus. Gitu. Karena Scopus adalah standar apa namanya indeks penulisan yang terbaik saat inilah di Mendeley itu di dunia. Kalau kita mau asumsikan adalah sebuah perpustakaan virtual ya. Perpustakaan virtual itu sebagaimana layaknya sebuah perpustakaan, sebenarnya perpustakaan itu kan awalnya ruang kosong. Gitu. Perpustakaan itu kemudian diisi oleh koleksi buku-buku, koleksi apa namanya artikel, jurnal ataupun tulisan-tulisan dari berbagai jenis ya, ya kan dari buku referensi, buku apa namanya ajar, majalah, apapun yang bisa dikategorikan sebagai sebuah sumber referensi itu dimasukkan ke dalam perpustakaan gitu ya, berupa fisik. Nah, kalau Mendeley ini adalah salah satu aplikasi perpustakaan virtual. Jadi perpustakaan virtual ini adalah sebuah ruang kosong yang perlu diisi. Nah, itu. Nah, ini tugas kita sebagai orang yang menggunakan aplikasi Mendeley adalah Mendeley setelah kita menginstall gitu ya. Kemudian masuk melalui registrasi akun. Nah, kemudian terbuka gitu kan ruang virtualnya, maka langkah selanjutnya adalah mengisi ruang virtual tersebut dengan koleksi-koleksi referensi. Bedanya kalau perpustakaan fisik itu adalah buku fisik, koleksi fisik. Nah, kalau Mendeley itu adalah koleksinya adalah koleksi digital. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan Mendeley? Ya, Mendeley itu bisa kita dapatkan di websitenya langsung gitu ya. Jadi silakan buka saja mendeley.com. Nah, di sini ada download. Nah, kalau kita sudah download, nah kemudian kita bisa create account. Create account itu untuk registrasi ya. Jadi seperti teman kita sudah menginstall, kemudian ternyata sedang membuat account gitu. Nah, membuat account sama lah ini seperti kita mendaftar aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi isi data yang diminta, email, password gitu ya. Nah, nanti ketika email password ini sudah apa namanya kita isi akun seperti ini ke account saya di Mendeley. Nah, ini akun yang barusan saya buat di mendeley.com itu, kemudian nanti akun itulah yang kita daftarkan di aplikasi gitu ya. Masukkan di aplikasi, nanti setelah kita login di aplikasi harus sama akunnya dengan yang tadi kita daftarkan di mana di eh, mendeley.com. Oke. Nah, di sini juga sama nih, secara virtual online dia juga menampilkan koleksi yang sudah kita masukkan ke dalam eh, perpustakaan virtual kita, yaitu di Mendeley ini. Coba kita lihat sebentar, kita lihat koleksi yang sudah ada. Nah, ini gitu ya. Nah, ini hasil dari usaha saya untuk memasukkan apa? Memasukkan referensi ke dalam koleksi saya yang saya masukkan ke dalam koleksi Mendeley saya. Gitu ya. Nah, ini pun sama penggunaannya bisa menggunakan folder-folder gitu ya. Nah, coba sekarang saya share screen yang Mendeley-nya. Telepon Ustaz, Ana baru masuk. Ini yang websitenya ya, Ustaz, bukan aplikasinya. Nah, ini yang aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Oke. Iya. Nah, Kalau aplikasinya website kan nggak bisa masuk ke Word-nya ya, Ustaz, nggak bisa nyantel dia ya betul. Jadi kalau yang di Word nanti yang disambungkan aplikasi. adalah yang ini. Setelah terbuka seperti ini, bagaimana cara menyambungkannya? Nah, di sini pilih tools, nanti install MS Word plugin. Nah, ini karena saya sudah menautkan, ya ini sudah uninstall ya. Nanti kalau yang belum berarti install MS Word plugin. Install nanti dengan catatan Word-nya harus tertutup. Semua Word harus tertutup.
Jangan ada Word yang terbuka gitu ya. Pastikan Word-nya tertutup dulu, baru di sini install MS Word plugin. Nanti kalau sudah, maka di Word-nya akan muncul seperti itu. Oke, nanti sebelum kita ke Word, kita lanjutkan sedikit di Mendeley ini. Nah, kembali kepada prinsip Mendeley tadi sebagai sebuah perpustakaan virtual. Nah, bagaimana ini ruang kosong ini kita bisa isi, kan gitu. Nah, di sini pentingnya ya. Yang ini pertama. Yang pertama, tugas kita adalah mengisi ruang kosong ini ya. Ruang kosong ini tadi seperti saya katakan, ini bisa kita bagi-bagi menjadi sekat-sekat menggunakan folder gitu ya. Ini saya katakan folder itu sebagai ruang sekat-sekat dari ruang besar gitu ya. Nah, ini sini saya buat satu ruang kecil namanya latihan. Masih kosong ya. Ini fungsinya untuk apa tadi? Kita sedang membuat satu artikel, misalkan artikel psikologi pendidikan. Buat saja di sini ya. Folder misalkan caranya membuatnya di sini create folder. Klik create folder seperti biasa ya. Misalnya kita tulis psikologi pendidikan. Nah, berarti di sini akan kita masukkan nih koleksi-koleksi yang kita gunakan untuk menulis artikel gitu ya di psikologi pendidikan. Atau kita tambahkan folder-folder yang lain. Nah, kemudian selanjutnya langkah selanjutnya adalah bagaimana memasukkan koleksi. Yang pertama, memasukkan koleksi itu dengan cara di sini ya file atau add ya. Kita pilih add yang tanda panah kecil di samping kanan ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita pilih yang kecil saja di sini. Ini ada add entry manual, ada add file, ada add folder, ada watch folder. Gitu ya. Kalau kita biasanya saya mulai biasanya dari sini. Add entry manually. Nah, karena basicnya di sini gitu ya. Bagaimana kita memahami bagaimana cara memasukkannya. Pertama, di sini ada new dokumen. Dokumen yang baru kita masukkan ini kita harus pilihkan tipenya apa. Gitu ya. Ini banyak ada buku, ada bill, ada book section. Nah, yang paling umum buku dan jurnal. Mana jurnal? Nah, ini jurnal. Yang paling umum itu. Kita kasih contoh satu ya. Misalnya kita punya, sebentar saya. Kita punya koleksi misalnya adalah ya seperti ini. Ini saya punya artikel jurnal. Oke. Nah, artikel jurnal ini judulnya adalah macam-macam karakter tokoh utama dalam novel Bandit-Bandit Berkelas karya Terelie. Gitu ya. Nah, ini artikel yang kita mau masukkan secara manual, oke? Oke, nah di sini kita pilih dulu tadi. New dokumen ini adalah tipenya jurnal artikel. Oke. Kemudian kita masukkan titelnya. Titel itu adalah judul. Kita coba sini. Tadi judulnya apa? Nah, ini kita copy saja. Copy, masukkan ke dalam Mendeley title-nya di sini. Nah, kemudian langsung ke author. Siapa penulisnya tadi itu ya? Kita coba lihat di sini. Penulisnya adalah ada beberapa nama ya. Tuliskan sini. Teguh Arif Andika. Oke. Nah, ini kita pilih yang last name paling atas di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kan tadi ternyata lebih dari satu ya penulisnya. Kita enter saja. Oke, lanjut. Setelah Teguh Arif siapa? Hasmi. Tuyuti. Lagi, tulis lagi. Masukkan lagi. Ke bawah sini, pilih last name lagi di atas. Siapa lagi? Enter lagi. Sampai selesai begitu ya. Kalau penulisnya ada 4 atau 5, tuliskan seperti itu. Ini tinggal copy-copy saja kan mudah. Kita pilih last name yang atas ini. Lanjut satu lagi terakhir namanya Ira Yuniati. Seperti itu. Kita pastekan di sini, klik last name. Nah, ini sudah semua. Selanjutnya apa? Jurnal. Apa nama jurnalnya? Coba kita lihat. Nah, nama jurnalnya itu kan ini, Prakata, Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajaran. Ini bisa kita copy juga dari sini. Kita copy kayaknya. Nah, seperti ini. Kita copy saja. Masukkan ke identitas jurnalnya di sini. Tahun berapa ini? Kita lihat identitasnya tahun berapa. 2025. Ya, jadi identitas itu biasanya ada semua di jurnal. Volume. Nah, ini volumenya volume 2. Ya, karena jelas di situ ditulis volume gitu ya. Isu ada nggak isu di sini? Kadang ada ditulis, kadang tidak. Nah, ini ada nomor. Gitu. Page-nya kalau mau ditulis silahkan. Kalau ada identitas halamannya, kalau ada boleh. Halamannya mana tadi? Ada nggak ditulis halamannya di sini? Kalau tidak ada kita lewat saja. Tidak ada ya kita lewat saja. Apalagi yang dibutuhkan? Abstrak. Nah, ada nggak abstraknya? Di sini. Nah, ini abstraknya nih. Kita copy saja ini. Dari halaman sini abstraknya. Sampai sini. Apalagi? Biasanya yang terakhir itu adalah URL atau doi. Nah, biasanya saya pilih doi. Gitu ya. Digital Object Identifier. Adanya di mana nih? Nah, ini doi ini tuh. Copy saja doi-nya. Masukkan ke sini. Nah, save. Nah, sudah masuk ya di sini. Yang barusan kita isi ini namanya metadata di sini. Nah, ini namanya koleksi digital. Koleksi digital kita berupa metadata gitu. Satu.
Yang kedua, tadi yang ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana kalau masukkan file? Bisa add, kita coba langsung add file ya, kita ulangi. Klik add file, seperti itu. Ini cara yang kedua. Bisa memasukkan satu-satu buku atau beberapa buku sekaligus bisa. Seperti ini. Di blok saja, open. Tuh, lihat. Masuk ya yang saya masukkan. Tapi coba lihat. Kekurangan dari memasukkan file itu adalah seperti ini. Apa ini? Biasanya metadatanya juga nggak rapi. Kalau kita masukkan file itu. Berbeda ketika kita masukkan manual ya. Artinya apa? Ini perlu kita buka Iya. filenya. Tuh. Ya, ini bukunya. Hmm. Artinya apa? Ya, kita manual. Harus kita perbaiki ini kan gitu. Misalnya ini judulnya apa? Pengantar psikologi. Tetap harus kita isi manual kan? Kita perbaiki. Ini berbahasa Cina gitu kan. Terus Dapat namanya, ini kok namanya Garcia. Ini siapa Garcia? Kita nggak kenal. Harusnya kan ini yang betul. Nah, ini kekurangan dari memasukkan apa tadi? Memasukkan file gitu ya. Jadi dia ternyata metadatanya nggak rapi. Gitu. Apalagi tahunnya belum terisi. Tahun berapa ini? 2018. Nah, ini kan tadi saya katakan di awal. Penting menguasai konsep tadi manual gitu. Ini di halaman berapa? Ini mana ini? Sulawesi, Makassar ya. Makassar. Kotanya Makassar. Tuh, kemudian apa lagi ini? Cetakan pertama, edisi 1. Publisher penting. Apa nama ini? Penerbit Aksara Timur. Nah, tuh. Oke, sudah. Nah, baru satu. Masukkan tuh. Seperti itu. Ini John Santrok sudah masuk. Nah, ini alhamdulillah nih yang Santrok ini rapi sudah. Gitu. Tapi yang ini kok jadi bahasa Arab nih? Ini juga apa ini? Buku apa ini? Oh, ini pengantar psikologi loh. Tapi kok jadinya judulnya aneh itu. Nah, ini harus diperbaiki. Nih, sini kita ubah pengantar psikologi. Penulisnya pun sama. Gelarnya nggak usah ya. Gelarnya nggak usah. Kita menggunakan ini saja. Nah, ini kan tadi kembali kepada konsep lagi itu. Konsep awal manual itu penting dikuasai dulu. Supaya ketika terjadi seperti ini kita paham bagaimana cara memperbaikinya. Gitu ya. Kalau enggak ini akan masuk ke citasi kita kan gitu. Oke. Memang agak lama awalnya tapi nanti kita akan terbiasa. Ini harusnya sudah oke. City-nya ada nggak nih? City-nya di mana ini? Ini kota mana? Jauh. Pasuruan. Pasuruan. Itu kan edisi pertama juga. Publishernya belum ada di sini. Nah, di sini CV penerbit Kiara Media. CV. Nah, di sini publisher. Oke, sudah. Nah, ini Ngalim Purwanto sudah rapi alhamdulillah. Jadi ada saja kalau kita menggunakan seperti ini akan seperti ini. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang berikutnya ada nggak? Ada cara yang berikutnya itu misalnya saya punya seperti ini. Eh, saya akan add entry manually. Oke. Misalnya tadi saya dapat artikel jurnal, maka saya bisa cuma ini aja nih, copy saja doi-nya. Oke. Masukkan ke doi. Ini kan kosong ya. Ini tipenya jurnal, titelnya semua kosongkan saja, langsung ke doi-nya saja, kolom doi, masukkan sini. Oke, kemudian tekan ini nih, apa lookup. Kalau seperti ini berarti doi-nya error. Nah, ini doi-nya error. Kalau doi-nya error, coba kita cari yang lain. Contoh artikel yang lain yang doi-nya hidup. Misalnya seperti ini ya. Kita lihat. Apakah ini doi-nya hidup atau tidak? DOI-nya mana dia? Nah, ini seperti ini. Kita copy saja doi-nya. Yang lain kita nggak usah ambil. Kita ambil doi-nya saja. Ya, masukkan sini. Kalau dia hidup doi-nya, nah maka metadatanya akan terisi otomatis. Jadi kita butuh satu saja. Apa itu? Doi saja. Digital Object Identifier. Kalau ini hidup, metadatanya otomatis terisi. Kemudian kita save. Nah, masuk. Ini yang paling mudah nih doi ya. Jadi udah ada Ini berapa cara? lebih mudah, lebih mudah. Tapi kan doi itu adanya di mana? Adanya di jurnal saja. Di Hmm. buku nggak ada doi itu. Oh iya, Jadi kalau kita mau ambil sumber dari jurnal, cara yang termudah adalah menggunakan doi. Tapi doi-nya ingat, doi-nya tidak semuanya aktif tapi ternyata kan. iya betul. Kalau doi-nya nggak aktif berarti harus apa? Cari yang manual. Manual. Gitu. Itu cara yang ketiga ya. Ada cara yang keempat. Ini menggunakan EI. Misalkan seperti ini. Saya sudah siapkan contoh seperti ini. Nih, misalnya kita sudah punya artikel. Ini manual gitu ya. Ternyata kita sudah nulis manual. Ini kita mau ubah menjadi masukkan ke dalam Mendeley kan gitu. Nih ada 24 nih. Wah, banyak sekali udah nulis manual capek kan. Kalau kita nulis manual gimana caranya satu-satu nih? Kalau seperti ini. Nah, bisa kita blok saja ya dari 1 sampai berapa ini banyak sekali 24. Nah, seperti ini, kontrol blok. Kita buka coba AI. AI apa yang biasa sering dipakai apa? ChatGPT Ustaz. GPT ya. Iya, nggak apa-apa GPT misalnya di sini ya. Gemini. Gemini. Ini boleh.
Kita sapa dulu nih, dia aktif nggak? Nah, aktif. Oke. Nah, di sini coba saya kasih promnya begini. Ubah menjadi format RIS. Gitu. Kemudian kita pastekan yang tadi itu yang kita mau masukkan ke Mendeley. Jadi RIS ini adalah ekstensi yang bisa dibaca oleh Mendeley. Seperti SLS, Word itu kan doc gitu ya. Nah, Oh itu ya. ekstensi. Nah, ekstensi yang dibaca doc tuh nggak bisa dibaca oleh Nggak bisa. Mendeley. Hmm. XLS, PDF, PPT itu nggak bisa dibaca ekstensi di Hmm. belakang. Yang bisa dibaca itu adalah RIS. Jadi kita minta ke GPT bantu tolong ya, ubah menjadi format format RIS. Kemudian kita copy semua yang tadi daftar pustakanya saja ya. Daftar pustakanya kemudian kita enter. Maka dia akan mengcoding gitu, membantu kita mengcoding data yang tadi itu menjadi format RIS. Nah, seperti ini. Nah, ini kode-kodenya seperti Wow. ini. Ini cara yang keempat Itu. ya. Eh, Nah, ini di sini dibilang apakah lanjutkan? Ya, kita lanjutkan. Lanjutkan sampai selesai gitu. Jadi dia baru 11 sampai 24. Berasa anak IT Ustaz. Kita codingnya dibantu sama mereka. Kita kan kalau disuruh coding repot juga ya. Oke, Oh nah ini iya. kita copy. Caranya begini. Yang di copy apanya? Yang pertama ini. Copy kodenya saja. Hmm. Udah ya, ada tanda cari copy begini. Nah, ini kita masukkan ke Mendeley kita. Caranya klik sekali aja di sini, kemudian kontrol paste. Oh. Masuk ya. Hmm. Lagi. Nah, tadi yang 11 sampai 24 tadi belum. Wah, Oh gitu. 11 Wow. sampai 24. Nih, kita copy lagi, Bener juga. masukkan ke sini. Klik di sini, kontrol paste. Kontrol. Tuh, sebentar Wow. saja udah dapat berapa ini saya? Enak banget. Banyak sekali gitu. Nah, ini cara yang iya keberapa tuh? udah habis Keempat keempat. 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 Itu coba ditulis tuh. Ada 4 langkah manual, masukkan file. Terus yang ketiga menggunakan doi kalau jurnal, ya. Yang keempat adalah menggunakan bantuan AI untuk merubah menjadi format RIS. Dasarnya ini empat dasar ini untuk memasukkan koleksi ke dalam Mendeley. Itu ya dasarnya ini. Gitu. Cara yang kelima, nah ini masih ada cara yang kelima nih. Ya, yaitu dengan cara download. Jadi format RIS itu bisa kita download dari mana? Nah, dari sini. Ya, sorry, sini. Biasanya kita mencari apa ya? Mencari referensi itu kan dari Google Scholar ya banyak ya. Iya Ustaz. Kita bisa gunakan itu loh. Google Scholar itu bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Selain sekolah ada nggak sih Ustaz? Banyak, cuman Nih. kan sebenarnya intinya yang paling dasar tuh mulainya dari Scholar gitu. Data-data indeksasi yang lain pun biasanya menggunakan indeksasi Scholar juga gitu. Dipakai aja Scholar sudah cukup. Nah ini ya, nah ini seperti misalnya kita tulis mau mencari tentang pendidikan karakter, ya kan? Oh ini ternyata di sini ada buku kan, bagus juga nih buku kan. Caranya gimana ini? Nah ini kita bisa, caranya pertama citet di sini atau kutip, kemudian Ya. ini kita abaikan saja. Kita Hmm. download dengan cara kita klik yang referensi manager, kita klik seperti ini. Nah maka dia akan terdownload tuh apanya? File ya. Filenya, file apa? RIS. Risk. Lagi-lagi RIS ya. RIS itu tadi apa? Ekstensi yang bisa dibaca oleh Mendeley. Masuk Mendeley. ya. Tuh, masuk Oke. 4. Oke. Coba kita sekarang bagaimana cara masukkannya ya? Add file. Add ADD. file. Add filenya di mana? Di download dong. Mana? Tadi kan kita masukkan download. Nah, ini kan Scholar 4 open. Tuh, masuk tuh. Pendidikan karakter sudah lengkap gitu. Jadi kan Otomatis gitu ya Ustaz. otomatis Kan gitu. Itu ditambah cara yang 5. kelima. Coba lagi ya. Nah, misalnya kita mau masukkan yang mana? Yang pendidikan karakter misalnya yang jurnal nih jurnal kan. Oke, gimana caranya? Cite, kemudian Kita Referensi Redmine manager. Referensi Manager. Kita tunggu. Nah, Scholar 5 ya. Masuk Scholar 5. ke Oke. sekolah. Kemudian Oke. add file, kemudian kita ke download sini, kita masukkan Scholar Saya sini. biasanya pakai yang ini Ustaz. Kita open. Nah, masuk tuh. Terus begitu saja, seluruh sampai apa namanya? Caranya seperti itu. Oke. Ini cara yang ke 5. 5. Sudah. Dengan 5 cara saja saya pikir sudah cukup untuk Anda menguasai atau memenuhi atau memuat Mendeley gitu ya menjadi koleksi yang kaya akan referensi gitu. Ya kan? Banyak sekali. Apalagi menggunakan AI tadi 100 juga bisa sekalian tuh kan masuk tiba-tiba masuk sekalian. Itu awalnya dari mana Ustaz? Tapi yang kan Ustaz nge-copy dari Word terus ke Ya, itu. ya misalnya gini, kita dapat referensi masih manual seperti ini gitu ya. Iya. Ya, ini kan kita nulis misalkan kayak kemarin saya apa ada materi juga saya isi materi di S2. Dia bilang, "Ustaz, saya sudah terlanjur menulis. Terlanjur menulis itu masih manual gitu. Daftar pustakanya ada 20 atau berapa. Hmm. Nah, terus ini gimana kok nggak masuk Mendeley gitu ya?" Saya pikir kalau masuk Mendeley caranya begitu tadi. Yang sudah Anda tulis itu daftar pustakanya. Kan kalau manual kan bisa seperti ini ya. Mohon maaf nih ya, saya coba cek nih. Saya coba praktekkan misalnya ini kan apa namanya? Materi apa namanya? Sumber referensi. Kita cite begini, oke. Ini kan bisa Apa? kita copy kan? Iya ya Kak. Gitu kan? Iya Nah, Ustaz. kita copy seperti itu manual, kemudian masukin aja di sini. Copy paste. Ih. Nah, gitu Ih. terus saja begitu kan? Iya betul. Nah, tapi kan kalau seperti ini masuk Mendeley nggak? Enggak. Enggak, gitu. Nah, ada saja orang yang masih seperti itu, ya masih manual seperti itu menulisnya. Kemudian dia tuliskan di sini, gitu kan.
nomor 21 misalkan si Anu dalam kurung manual kan gitu. Nah, itu kan cara-cara seperti itu masih sering digunakan. Nah, itu caranya tadi dengan cara seperti ini, di copy semua, kita ubah saja menjadi formatris. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah seperti ini, Ya, sudah masuk pertanyaan seperti ini, bagaimana ini masuk ke dalam Word. Word ya? Oke, kita Ya, buka sekarang Word-nya. Nah, anggap saja ini apa namanya? salah. Artikel Tiga. yang sudah kita tulis, yang kita ambil dari referensi yang tadi kita masukkan ke Mendeley gitu ya. Misalnya di sini ada kalimat pertama bahwa integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam penelitian SNL akan semakin berkembang. Menurut referensi nomor satu. Nomor satu kita siapa, kita lihat tadi ya di bawah situ. Nomor satu itu adalah Zhao. Nah, Zhao. Oke. Nah, caranya tadi di sini kita taruh pertama kita tentukan dulu ini kita mau menulisnya menggunakan apa stylenya. Kita buka dulu referensi di sini. Nah, stylenya di sini kita tentukan. Di kampus kita itu atau dosen kita atau artikel atau jurnal yang kita mau tuju itu selingkungnya menggunakan style apa? Apakah Chicago, Modern, bod- Ustaz. Modern. body note atau footnote? Itu penting. Hmm. Misalnya kita coba menggunakan yang footnote dulu ya. Misalkan menggunakan footnote. Oke, kita klik di sini footnote. Kalau misalkan tidak ada footnote di sini, kita pilih yang more style. Nah, more style cari di sini. Chicago Manual of Style Edition full note. Ini artinya kalau full note artinya dia apa namanya footnote yang di bawah. Tapi kalau misalkan dia tidak footnote, misalkan kita mau body note, ini pilihnya yang ini saja. Yang note saja, yang tidak full note. Tinggal use style atau use di style nanti don't. Oke. Nah, kita coba dulu yang mana? Kita coba dulu yang full note ya. Berarti dia akan menjadi eh, apa namanya footnote. Nah, ini tinggal di insert citation. Tadi kan Zhao ya. Tulis saja di sini Zhao. Zhao ternyata banyak itu. Zhao 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 yang mana ini yang dipakai tadi ya? Nah, caranya supaya ketahuan Zhao nomor berapa, Zhao yang mana yang dimaksud itu kita lihat di sini. Zhao 2023. Nah, gitu. Zhao 2023. Karena Zhao-nya itu bisa bisa banyak. Sini Zhao 2023, 2022 bukan, 2021 bukan. Sorry. Zhao 2023 mana kita cari? Nah, ini Zhao 2023. Sudah kita oke. Sudah muncul di sini ya. Nomor satu citasinya, kemudian ini sudah muncul di bawah sini. Itu. Terus lanjut ke nomor yang dua, seterusnya seterusnya. Misalnya nomor dua di sini siapa? Kita coba sekali lagi. Nomor dua itu adalah Dobre, ya kan? 2023 ingat nama dan tahun, gitu ya supaya sinkron. Dobre 2023. Klik di Kalau situ. klik go to Mendeley aja, Ustaz, gimana? Bisa, cuman saya biasanya tetap menggunakan insert karena memang fungsi insert ini untuk memasukkan, gitu. Iya, insert Kalau terus kalau yang go to open Mendeley. Mendeley biasanya tidak untuk insert. Nanti ada bedanya. Nah, seperti ini Dobre, kita klik saja oke. Ya, kalau misalkan di sini saja kita klik open Mendeley, dia tidak ada cheat-nya, nggak muncul. Misalkan klik yang ini tidak ada cheat. Kita masukin ke dalam Word-nya gimana? Itu bedanya ya. Nah, jadi kalau mau tetap insert citation, go to Mendeley bisa kita pilih. Ya, itu maksud saya, Ustaz. Ya, seperti itu bisa. Misalnya kita pilih yang ini. Ya, Nah, bisa seperti itu. iya. Tapi intinya di insert ya. Di Iya, insert. saya insert terus go to Bisa tulis Mendeley. namanya langsung atau kalau nggak ingat namanya ya tinggal di go to Mendeley boleh. Ya. Nah, ini eh, catatan kaki jadinya ya. Nah, seperti ini. Nah, catatan kaki ini bisa kapan-kapan saja kita langsung ubah menjadi format style yang lain dengan cara apa? Dengan cara mengubah style yang ada di sini. Misalkan tadi kan kita pakai footnote, eh, ternyata bukan footnote, pakainya body note. Ya, tinggal diubah saja. Chicago, ya ini yang full note kita tadi pakai, sekarang kita pakai yang tidak, yang pakai body note. Oke, kita tunggu. Dia akan berubah menjadi body note. Udah, Ustaz, udah berubah itu. Udah berubah ya? Udah. Sebentar, saya lihat. Di saya masih tampilannya masih footnote. Bentar. Silakan. Harusnya sini jadi body note nih. Ini belum. Di tampilan di layar sana sudah muncul, sudah berubah. Masih Oh catatan masih, kaki yang oh masih tengah ya. Coba, ini maksud saya kita mau ubah yang ini. Chicago menjadi author date. Nah, seperti ini maksud saya. oh. Itu bawahnya Yang ada bawahnya kita lihat, ya hilang, bawahnya nggak ada hilang, tuh. hilang soalnya. Artinya bukan hilang, berubah menjadi format Format itu. format body note. Jadi ketika dia sudah ditautkan dengan Mendeley, dia akan berubah warnanya agak menjadi gelap ya, Oh iya. gitu. Kalau yang ini kan belum ya, Iya. tuh, karena ini belum ditautkan, dilingkan gitu kan. Nah kalau ini sudah, kalau yang sudah dilingkan dia akan berubah seperti ini. Tuh. Nah kemudian setelah ini kita masukkan, kita juga harus membuat daftar pustaka. Daftar pustakanya pun sama tadi seperti yang di atas. Sama. Maka kita tinggal klik yang insert Insert. bibliografi yang di atas ini, Statis. maka dia akan masuk sini semua. Ketika kita tambahkan satu di sini, misalnya kita tambahkan insert citation, document delay, misalkan yang ini kita cetak di sini, muncul di sini, maka di sini pun otomatis muncul. Dan dia langsung mengurutkan D,
DI, DO, SA, ZH gitu. Terus akan seperti itu. Nah, ini fungsinya manajemen sitasi atau manajemen referensi memudahkan kita dalam mengutip dan dalam merapikan sitasi, begitu juga dengan daftar pustaka otomatis. Dan ini sangat banyak membantu kita untuk merapikan artikel kita agar sesuai dengan standar tata tulis gitu ya. Nah, tata tulis ilmiah. Nah, skripsi, artikel jurnal gitu ya. Nah, sekarang artikel jurnal juga kalau tidak menggunakan menilai biasanya ditolak gitu ya. Kalau nanti Anda mau mengambil tugas akhirnya sebagai dengan bentuk artikel jurnal, maka mau nggak mau ataupun wajib harus menggunakan manajemen referensi Mendeley salah satunya seperti itu. Begini cara kerjanya. Seperti Ustaz itu. mau nanya, apa? Oke, silakan. Ini saya pikir konsep dasarnya itu yang saya sampaikan di awal, gitu ya. Karena Mendeley itu sebenarnya mudah, itu saja konsepnya tadi. Cara memasukkan, kemudian cara mengutipnya, dan kemudian cara menyusun atau membuat daftar pustaka otomatis. Sudah. Kemudian yang keempat tadi mengatur style, ya, mengatur style dari footnote, body note, kemudian merubah menjadi style-style yang lain. Itu intinya itu saja kalau Mendeley itu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Kalau Ustaz aku mau nanya, kalau untuk style itu nanti ditentuin dari kampusnya atau pribadi masing-masing aja Ustaz? Misalnya tadi mau Chicago manual atau yang modern atau Americana tadi gitu. Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Jadi, eh, dari mana kita tahu bahwa yang kita tulis ini harus style apa? Itu pertama harus merujuk kepada pedoman. Kalau di dalam tata tulis ilmiah, kampus itu biasanya setiap kampus punya namanya pedoman penulisan karya ilmiah dan skripsi. Atau misalnya mau menggunakan kutipan langsung. Misalnya sebagaimana di sini ya, sebagaimana dinyatakan oleh Zhao et al. Nah, gitu. Ini kan Zhao et al. Nah, ini kan biasanya tahun ya. Ini kan Zhao et al. Kemudian tahunan. Ini bisa kita ubah menjadi tahunnya saja yang muncul. Caranya kita klik di sini yang sudah tadi kita eh, kutip, ini akan berubah menjadi edit citation. Tadi kan insert citation ya. Tapi ketika kita keluarkan di sini, maka dia akan kembali menjadi insert. Tapi kalau kita klik hasil dari citasi kita, dia akan berubah menjadi edit citation. Nah, setelah kita klik edit citation, kita klik namanya di sini, kita klik suppress author. Ya, klik di sini, nanti muncul kolom ini, suppress author, oke. Nah, maka akan muncul tahunnya saja di sini. Ini sering seperti ini kan? Menggunakan Iya. sebagaimana dinyatakan oleh, nah ininya tulis manual ininya, tapi tahunnya harus menggunakan kutipan Mendeley. Gitu. Nah, ini kan tuh lihat ya. Ini kan tidak gelap ya karena ini manual. Iya. Yang gelap hanya tahunnya saja, namun menggunakan suppress. Gitu. Begitu juga dengan ini misalnya Dobre 2023 misalkan. Bisa nih kita ubah. Jadi kita tulis saja Dobre menyatakan. Nah, Dobre-nya di sini sudah kita klik saja edit citation. Klik di sini suppress. Oke. Berarti Dobre 2023 menyatakan gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Ini yang tugas Ustaz. Maksudnya pakai cara ini Ustaz, atau gimana? Ya, Anda boleh menggunakan cara seperti ini atau tadi Jadi menggunakan Ustaz. menggunakan seperti ini di akhir ya. Oke, oke. Di akhir seperti ini kan. Kalau ini kan seperti ini di akhir ya. Titiknya ada di sini. Nah, ada yang di awal. Kalau di awal kan berarti seperti ini kan. Nah, Dobre menyatakan gitu. Tapi kalau ini berarti pemodelan ini menurut ini seperti itu. Cara yang betul seperti ini cara menulisnya. Kalau mau di akhir seperti ini, kalau mau di awal berarti seperti ini. Nah, boleh menggunakan dua-dua itu. Gitu. Atau misalnya mau menggunakan kutipan langsung. Misalnya sebagaimana di sini ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Zhao et al. Nah, gitu. Ini kan Zhao et al. Nah, ini kan biasanya tahunnya, ini kan Zhao et al. Kemudian tahunan. Ini bisa kita ubah menjadi tahunnya saja yang muncul. Caranya kita klik di sini, yang sudah tadi kita eh, kutip, ini akan berubah menjadi edit citation. Tadi kan insert citation ya. Tapi ketika kita keluarkan di sini, maka dia akan kembali menjadi insert. Tapi kalau kita klik hasil dari citasi kita, dia akan berubah menjadi edit citation. Nah, setelah kita klik edit citation, kita klik namanya di sini, kita klik suppress author. Ya, klik di sini, nanti muncul kolom ini, suppress author, oke. Nah, maka akan muncul tahunnya saja di sini. Ini sering seperti ini kan? Menggunakan Iya. sebagaimana dinyatakan oleh, nah ininya tulis manual ininya, tapi tahunnya harus menggunakan kutipan Mendeley. Gitu. Nah, ini kan tuh lihat ya. Ini kan tidak gelap ya karena ini manual. Iya. Yang gelap hanya tahunnya saja, namun menggunakan suppress. Gitu. Begitu juga dengan ini misalnya Dobre 2023 misalkan. Bisa nih kita ubah. Jadi kita tulis